Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Bumi dan Antariksa yang berjudul Tektonik Lempeng, Batas Lempeng, Jenis Pergerakan Lempeng, dan Gunung Api Bawah Laut. Anggota dari kelompok 1 yang pertama, Amanda Putri Listia sebagai pemateri 1, 2. Tatia Endah Puspitasari sebagai pemateri 2, 3. Maya Maharani Sanyoto sebagai pemateri 3 dan moderator. Topik yang akan dibahas yang pertama tektonik lempeng, meliputi proses tektonik lempeng, jenis-jenis lempeng. Yang kedua batas lempeng, meliputi konvergen, divergen, dan transform. Yang ketiga jenis pergerakan lempeng tektonik meliputi berdasarkan arah gerak dan berdasarkan luas dan waktu terjadinya. Yang keempat gunung api bawah laut yang meliputi proses terbentuknya, karakteristik, jenis letusan, bahaya atau dampak, dan contoh gunung api bawah laut. Materi yang pertama akan disampaikan kepada Mbak Amanda. Waktu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai lempeng tektonik. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video berikut. Lempeng tektonik. Dapat dilihat pada video tersebut bahwa bumi yang awalnya merupakan satu benua tunggal terpisah menjadi beberapa benua besar seperti keadaan sekarang. Hal ini disebabkan akibat adanya pergerakan lantai dasar samudra. Hal tersebut membuat benua-benua saling terpisah satu dengan yang lainnya membentuk beberapa pulau-pulau dan benua-benua. Nah, berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu mengenai struktur bumi. Jadi, bumi ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama, ada lapisan inti dalam atau inner core. Di atas lapisan inti dalam bumi terdapat inti luar atau outer core. Di atas inti luar ini terdapat mantel bumi, dan lapisan paling atas berupa kerak bumi, yang merupakan tempat di mana makhluk hidup tinggal. Dan pada kerak bumi ini terdapat tektonik lempeng. Nah, lempeng itu merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak akibat adanya arus konveksi, yakni perpindahan energi panas pada lapisan astenosfer. Kerak bumi terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Anak panah menunjukkan bahwa lempeng tektonik ini berada di atas mantel bumi dan seolah-olah mengapung dan bergerak di atas lapisan astenosfer. Teori tektonik lempeng. Jadi, teori tektonik lempeng itu pertama kali ditemukan oleh Alfred Lothar Wegener. Teori ini disampaikan pada bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Alfred Lothar Wegener menyebutkan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek, yang disebut continental drift.
proses tektonik lempeng. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada video tadi? Video tadi menunjukkan bahwa adanya arus konveksi pada bumi. Arus konveksi tersebut merupakan proses sirkulasi arus magma di bawah bumi. Jadi, lapisan-lapisan pada kerak bumi mengalami pergerakan oleh arus konveksi tersebut. Dan pada mantel akan dipanaskan dari bawah yang merupakan dari inti bumi dan didinginkan dari atas, yakni suhu keseluruhannya menurun dan dalam jangka waktu yang lama. Dapat terlihat jelas pada gambar bahwa lempeng tektonik ini bergerak di atas lapisan magma cair, dan arus panas konveksi ini membuat bumi bergerak relatif. Dari pergerakan ini akan menghasilkan 3 batas lempeng, yakni batas konvergen, batas divergen, dan batas transform. Jenis-jenis lempeng. Terdapat 2 jenis lempeng. Yang pertama, ada lempeng benua atau disebut juga dengan kerak benua. Dan yang kedua, ada lempeng samudra atau disebut juga dengan kerak samudra. Lempeng benua ini terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km. Silikon pada kerak benua lebih sedikit dan lebih banyak memiliki materi berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Sedangkan lempeng samudra ini terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra lebih padat dan kerak samudra ini berada di bawah laut. Nah, berikut adalah 7 lempeng utama penyusun bumi. Ada lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Selanjutnya, kita memasuki mengenai batas lempeng. Batas lempeng itu adalah daerah yang memiliki aktivitas geologi seperti seisme, gunung, gunung api, dan palung laut. 2 lempeng bergerak dan bertemu di sepanjang batas lempeng. Terdapat 3 jenis batas lempeng, yakni ada batas konvergen, batas divergen, dan batas transform. Yang pertama, ada batas konvergen. Dilihat bahwa batas konvergen ini terjadi jika ada 2 lempeng yang saling berdekatan atau saling bertumbukan dan terbentuklah zona subduksi. Zona subduksi yaitu batas lempeng yang berupa tumbukan lempeng di mana salah satu lempeng menyusup ke dalam perut bumi dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Terdapat bentukan muka bumi yang terjadi pada batas konvergen, yakni jika lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra, maka akan terbentuk rangkaian gunung api yang arahnya akan sejajar dengan arah palung. Contohnya, rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina hingga Jepang. Dan yang kedua, jika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua, yang dicirikan akan terdapat palung prisma akresi, cekungan busur muka, busur kepulauan gunung api, dan cekungan belakang.
Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa terbentuknya ring of fire atau jajaran gunung api yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga, jika lempeng benua bertemu dengan lempeng benua, seperti lempeng Hindia bertemu dengan lempeng Eurasia, maka akan menghasilkan sebuah jajaran pegunungan yang terdapat di benua Asia, yakni jalur pegunungan Himalaya. Yang kedua, ada batas divergen. Dilihat bahwa batas divergen ini adalah batas lempeng yang saling menjauh. Berbeda dengan batas konvergen yang saling mendekat satu sama lainnya. Batas divergen ini merupakan pemisahan yang disebabkan karena adanya tarik yang mengakibatkan naiknya ke permukaan yang membentuk material baru berupa lava yang akan berdampak pada lempeng yang akan saling menjauh. Dilihat pada gambar tersebut akan terbentuknya mid-ocean ridge atau tanggul laut dan pemekaran lantai samudra dari batas divergen. Contohnya, berada di Samudra Atlantik. Dan yang ketiga, ada batas transform. Dan yang ketiga, ada batas transform. Batas transform merupakan batas lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser. Berbeda dengan kedua batas sebelumnya, pada batas transform ini tidak ada litosfer yang dihasilkan ataupun dihancurkan. Akibatnya, batas konservatif ini menimbulkan suatu patahan. Jadi batas transform ini menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strict slip fault. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Tatia. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis pergerakan lempeng. Lempeng dipengaruhi oleh beberapa gaya, di antaranya gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya dari luar. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik ke dalam bumi. Gaya ini akibat adanya lempeng yang memiliki kepadatan yang lebih berat, sehingga tertarik ke dalam selimut bumi. Proses ini disebut sebagai runtuhan. Terjadinya gaya ini akibat adanya pembengkakan lempeng, yang menyebabkan lempeng menjadi semakin berat. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek adalah salah satu gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya basal drag dan slab suction. Basal drag adalah pergerakan akibat adanya gesekan antara atenosfer dan litosfer. Sedangkan subsuction adalah tarikan pada lempeng saat sebuah lempeng menghujam dan masuk ke selimut bumi. Gaya dari luar adalah gaya yang berasal dari luar bumi. Dalam hal ini adalah gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan akibat adanya rotasi bumi di bawah bulan. Gravitasi ini menarik permukaan bumi ke atas. Hal ini sama dengan proses terjadinya pasang. Akan tetapi, pengaruh ini sangat kecil akibat kekuatan gravitasi bulan yang tidak seberapa. Jenis pergerakan lempeng. Jenis pergerakan lempeng dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah geraknya
dan berdasarkan luas dan waktu terjadinya. Berdasarkan arah geraknya dibedakan menjadi 3, yaitu secara konvergensi, divergensi, dan transform. Sedangkan berdasarkan luas dan waktunya dibedakan menjadi 2, yaitu secara epirogenetik dan orogenetik. Jenis pergerakan lempeng berdasarkan arah geraknya dibedakan menjadi 3, yaitu secara konvergensi, yang kedua secara divergensi, dan yang ketiga secara transform. Pergerakan lempeng secara konvergensi. Gerak lempeng bumi konvergensi yaitu gerak antara 2 atau lebih lempeng tektonik. Gerakan ini terjadi ketika 2 atau lebih lempeng saling mendekat, sehingga saling bertumbukan. Gerakan ini dapat menyebabkan salah satu tersubduksi ke dalam mantel dan membentuk gunung api aktif di kerak benua. Dua jenis tumbukan antar lempeng tektonik yaitu tumbukan antar lempeng benua dan tumbukan antar lempeng benua dengan lempeng dasar samudra. Wilayah terjadinya tumbukan antar lempeng benua tektonik benua dan benua disebut zona konvergen. Sedangkan wilayah terjadinya tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudra disebut zona subduksi. Gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik atau lempeng menuju titik yang sama akan membentuk fenomena. Di antaranya, 1. Zona penunjaman atau subduksi. 2. Terbentuknya palung laut. Ketiga, pembengkahan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pegunungan. Yang keempat, terdapatnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi magma. Contohnya, Palung Mariana. Palung Mariana merupakan ketampakan alam yang terbentuk akibat pergerakan lempeng yang saling mendekat atau konvergen antara lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Yang kedua, secara divergensi. Gerakan saling menjauh antar lempeng. Gerakan lempeng divergen ini menyebabkan kerak bumi menipis dan merenggang, sehingga terjadi aktivitas keluarnya material baru yang membentuk jalur vulkanisme, sehingga kedua lempeng akan terpisah. Akibat dari pergerakan divergen yaitu 1. Terjadinya peregangan lempeng. 2. Pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan tersebut. Yang ketiga, terbentuknya aktivitas vulkanisme bawah laut. Yang keempat, aktivitas gempa. Contoh dari pergerakan ini yaitu lempeng benua Amerika bagian selatan dengan lempeng benua Afrika yang menyebabkan semakin lebar jarak antara kedua benua tersebut, atau Mid-Atlantic Ring. Yang kedua, benua Afrika dengan daratan Arab yang menyebabkan timbulnya laut baru, yakni Laut Merah. Yang ketiga, yaitu transform. Gerakan lempeng bumi sesar mendatar atau transform adalah
Gerakan saling bergeser dengan arah berlawanan antara lempeng tektonik. Jalur tempat bergesernya lempeng-lempeng tektonik jenis ini disebut iona sesar mendatar atau iona transform. Gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antara lempeng-lempeng tektonik menghasilkan antara lain 1. Terbentuknya patahan San Andres di Amerika Utara akibat pergerakan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. 2. Pulau Sumatera, yakni antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, menyebabkan patahan Semangko dari Aceh hingga Teluk Semangko di Lampung, dan membentuk barisan pegunungan di sepanjang Pulau Sumatera. Selanjutnya, jenis pergerakan lempeng berdasarkan ruas dan waktunya. Dibedakan menjadi dua, yaitu secara epirogenetik dan orogenetik. Gerak secara epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah pergeseran atau pergerakan lempeng lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Gerak epirogenetik terbagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut terlihat naik. Sedangkan epirogenetik negatif adalah gerak yang berupa naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air turun. Seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua, gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah pergerakan lempeng atau pergeseran kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung lebih singkat jika dibandingkan dengan gerak epirogenetik. Pergerakan lempeng orogenetik meliputi daerah yang sempit atau disebut sebagai proses pembentukan pegunungan. Contohnya, pembentukan pegunungan Andes, Rocky Mountain, Sirkum Mediterania, dan lain sebagainya. Bentuk lipatan pada gerak orogenetik. Yang pertama, tanah naik atau hor, merupakan daratan yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya karena terjadinya patahan. 2. Tanah turun atau graben atau slang, merupakan daratan yang lebih rendah dibandingkan daerah sekelilingnya karena terjadi patahan. 3. Sesar atau faul adalah fenomena patahan di suatu wilayah yang dapat bergerak secara vertikal ataupun horizontal. Yang keempat, blok mountain merupakan kumpulan pegunungan yang terdiri dari patahan-patahan.
Jenis-jenis lipatan pada gerak orogenetik. Yang pertama, lipatan tegak. Terbentuk ketika gaya horizontal sama kuat, sehingga tidak ada kemiringan dalam perlipatannya. 2. Lipatan miring. Terbentuk ketika kekuatan gaya horizontal tidak sama, sehingga arah gaya lebih kuat mendorong ke arah gaya yang lebih lemah. 3. Lipatan rebah. Terbentuk karena ada gaya horizontal, namun hanya berasal dari satu arah. Yang keempat, sesar sungkup atau menggantung. Terbentuk karena adanya patahan pada proses perlipatan batuan. Dan yang kelima, lipatan menutup atau isoklinal, yang terbentuk ketika ada gaya tangensial yang mempengaruhi pembentukan lipatan. Itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian materi akan saya lanjutkan, yaitu gunung api bawah laut. Terdapat video, dapat kita lihat. Menerjang Tonga, sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, pada Sabtu 15 Januari 2022. Tsunami ini terjadi usai gunung bawah laut Hunyang Huapai meletus pada Jumat dan Sabtu petang. Saat letusan terjadi, gunung tersebut mengeluarkan dentuman yang sangat keras dan melontarkan abu ke udara. Bahkan suara letusan itu terdengar hingga ke Pasifik Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Akibat letusan yang memicu tsunami tersebut, masyarakat setempat pun langsung berlarian mencari perlindungan ke tempat yang lebih tinggi. Lantaran menimbulkan dampak yang cukup luas, Raja Tonga pukul 4 turut dievakuasi dari istana. Gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut adalah gunung yang terbentuk di bawah permukaan air laut. Gunung api ini berada di samudra dan tidak dapat memungkinkan untuk di perairan yang dangkal. Ukuran gunung api bawah laut ini bervariasi, ada yang pendek, tinggi, berdiri tunggal, ataupun bergugus. Bagian-bagian dari gunung api bawah laut. Yang pertama, uap air awan, kedua air, ketiga stratum, keempat aliran lava, kelima magma konduit, keenam magma kamber, ketujuh tanggul, dan kedelapan lava bantal. Proses terbentuknya gunung api bawah laut. Daerah perairan luas disebut dengan samudra, sedangkan daratan luas disebut dengan benua. Samudra dan benua memiliki struktur lapisan tersendiri. Kerak samudra ketebalannya hanya 5-10 km. Tersusun lapisan batuan, namun karena tipis, kerak tersebut tidak mampu menahan magma dari perut bumi, sehingga mudah untuk ditembus. Magma yang terkumpul akan menjadi sebuah pemekaran lantai dasar samudra yang baru.
Cairan magma keluar melalui lapisan ini dan membeku menjadi batuan saat terkena air laut. Proses ini terjadi secara terus-menerus hingga batuan semakin tinggi dan membentuk gunung api bawah lautan. Ketinggiannya tak terbatas, bahkan dapat menembus permukaan air dan membentuk pulau. Karakteristik gunung api bawah laut. Yang pertama yaitu lava akan membeku ketika erupsi. Kedua, dapat melakukan erupsi. Ketiga, material gunung api bawah laut. Jenis letusan gunung api bawah laut. Yang pertama, letusan gas. Letusan gas ini berasal dari gelembung gas. Jika letusan gas ini terjadi secara cepat, namun dapat berpengaruh bagi kehidupan bawah laut. Yang kedua yaitu letusan lava. Jenis letusan lava ini adalah letusan yang berasal dari magma, kemudian menjadi lava. Letusan ini terjadi secara lambat dan dapat mempengaruhi ekosistem bawah laut. Bahaya gunung api bawah laut. Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang kedua, menenggelamkan kapal api yang melintas. Ketiga, mengandung gas beracun. Keempat, mengancam makhluk hidup bawah laut. Contoh gunung api bawah laut. Contohnya yaitu Gunung Tongga di Pulau Hunga Tongga atau Hunga Apai. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada lagi Gunung Banua Wuhu di Sulawesi dan Gunung Kicamjeni di Lautan Karibian. Kemudian Gunung Piton de la Fournaise di Samudra Hindia, Gunung Loihi di Hawaii. Baik, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yang pertama yaitu lempeng merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak akibat adanya arus konveksi atau perpindahan energi panas pada lapisan astenosfer. Yang kedua, kerak bumi terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Yang ketiga, lempeng tektonik berada di atas mantel bumi dan seolah-olah mengapung dan bergerak di atas lapisan astenosfer. Yang keempat, batas lempeng terbagi menjadi tiga, yaitu batas konvergen, divergen, dan transform. Yang kelima, jenis pergerakan lempeng berdasarkan arah geraknya dibedakan menjadi tiga, yaitu konvergensi, divergensi, dan transform. Dan jika dilihat dari luas dan waktu terjadinya pergerakan lempeng, ada dua, yaitu gerak epirogenetik dan orogenetik. Yang keenam, letusan gunung api dibedakan menjadi dua, yaitu letusan gas dan letusan magma, yang juga dapat membahayakan seperti menimbulkan tsunami, menenggelamkan kapal api yang melintas, mengandung gas beracun, dan mengancam makhluk hidup bawah laut. Berikut materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.